Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Imran. Di sini saya dari kelas MPI 2A dengan tugas yaitu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu meresensi sebuah buku. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Salman Alade MPD, yang telah memberikan tugas kami yaitu meresensi sebuah buku. Di sini saya sangat bersyukur karena bisa meresensi buku apa saja. Baiklah, di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Savana Merindu. Buku Savana Merindu ini yaitu dengan judul Savana Merindu, yang lahir dari seorang pengarang yang bernama Fanny Krismawe, terbit di penerbit Sinar Kejora, kota terbit di Yogyakarta, tahun terbit 2019, dan jumlah halaman dari buku ini yaitu berjumlah 288 halaman dengan ukuran 14 kali 20 cm. Di dalam buku ini ditulis oleh seorang penulis yang bernama Fanny Krismawe. Fanny lahir di Sidoarjo 4 Desember 1983. Fanny mempunyai seorang anak. Meskipun dia sudah mempunyai seorang anak, dia masih aktif menulis novel mulai dari 2017 sampai dengan sekarang. Di dalam novel ini bercerita tentang sebuah keluarga yang tidak memiliki agama atau ateis, di mana di keluarga itu ada seorang ayah, ibu, dan seorang gadis kecil. Ayahnya sering menemui seorang ustadz, para pendeta, dan para biksu untuk menanyakan bagaimana sosok dari Tuhan tersebut. Pada suatu hari, ia pergi ke sebuah masjid dan menjumpai seorang ustadz. Kemudian ia bertanya kepada seorang ustadz tersebut bagaimana sosok dari Tuhan tersebut. Mendengar jawaban dari ustadz tersebut, ia merasa kurang paham dengan penjelasan ustadz tersebut, karena ia menganggap bahwa jawaban dari ustadz tersebut belum ia mengerti. Kemudian ia pulang kembali ke rumahnya sambil merenungi apa yang dimaksud dengan perkataan ustadz tersebut. Kemudian esok harinya ia pergi ke sebuah gereja tua yang berada di ujung jalan rumah mereka. Ia bertemu dengan seorang pendeta. Seorang pendeta tersebut hanya mengatakan, apakah tujuan Anda kemari? Ia mengatakan bahwa ia ingin mencari sosok Tuhan. Ketika ia bertanya seperti itu, sang pendeta menjawab, yaitu ia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Yesus Kristus, yaitu sebuah patung yang ditempelkan di sebuah dinding. Kemudian laki-laki itu pulang dengan rasa yang hampir sama dengan sebelum-sebelumnya, karena ia belum paham mengenai sosok Tuhan. Setiap perjalanannya ia ditemani oleh seorang gadis kecil yang bernama Ame. Ame adalah anaknya, yaitu seorang gadis kecil keturunan Cina yang sangat imut dan lucu. Pada pagi harinya, rumah mereka diketok-ketok oleh seorang biksu. Kemudian biksu itu masuk ke dalam rumah mereka, kemudian sambil bertanya, apakah Tuhan telah menemukan sosok Tuhan? Baru selanjutnya ia mengatakan, lelaki itu atau ayahnya Ame mengatakan bahwa ia belum menemukan sosok Tuhan yang sebenarnya. Kemudian sang biksu mulai menjelaskan tentang
proses Tuhan yang mereka percaya, yaitu seperti dewa dewi dan para Brahma. Kemudian ia bertanya kepada sang biksu, bagaimana sosok dari dewa dan dewi tersebut. Kemudian sang biksu hanya terdiam dan tidak bisa menjawab. Laki-laki itu pun terus bertanya dengan pertanyaan yang sama, sampai ia mulai marah dan kesal, sehingga biksu tersebut diusir dari rumahnya, kemudian tidak disuruh pulang kembali. Selanjutnya yaitu pada suatu malam, Ami dan ayahnya berjalan pulang ke rumah mereka dari suatu tempat untuk membeli sesuatu, kemudian pulang ke rumah. Pada saat jalan pulang, Ami melihat sebuah cahaya yang sangat terang. Cahaya tersebut sangat menyilaukan mata mereka. Kemudian salah satu kendaraan yang melewati mereka menusuk sang ayah. Kemudian ayah tersebut tergeletak dan luka. Ami pun dengan seketika menangis di atas dada ayahnya yang sedang terluka. Kemudian setelah itu ayahnya meninggal dan Ami pun mulai merasa sendirian. Setelah ayahnya meninggal, Ami hanya tinggal berdua dengan sosok ibunya. Ibunya bernama Meiwa. Ibu Amel sangat menyayangi Amel, tetapi lama-kelamaan ia sudah tak menyayangi lagi Amel. Karena kan kondisi ekonomi yang sudah melarat, Ibu Ame berniat untuk membuang Ame. Pada suatu hari, Ame diajak ke sebuah stasiun dan Ame ditinggalkan di stasiun tersebut. Tanpa pikir panjang, ibunya meninggalkan Ame sendirian di stasiun tersebut. Ketika di stasiun, Ame bertemu dengan seorang dokter. Dokter tersebut bernama Dr. Husain. Dr. Husain adalah seorang dokter yang sedang mencari volunteer, yaitu untuk penelitiannya. Ternyata Ami tersebut mengidap penyakit skizofrenia. Skizofrenia adalah penyakit yang dimana ingatan mulai terganggu atas peristiwa-peristiwa yang berat atau peristiwa-peristiwa yang mengenaskan. Selanjutnya, Ami diajak oleh seorang dokter tersebut, yaitu Dr. Husain, untuk menjadi bahan penelitiannya, yaitu sebagai volunteer untuk bahan penelitiannya. Ami pun mau dan ikut dengan seorang dokter tersebut. Ketika dengan seorang dokter, Ami pun mulai mencari sosok Tuhan tersebut. Ketika melihat seorang dokter yang sedang sholat, sedang mengaji, dan sedang membaca ayat suci Al-Quran, Ami pun mulai tertarik dengan hal itu. Ami mengatakan kepada dokter tersebut, apakah yang sedang dokter lakukan? Dokter Husain pun menjawab, yang saya lakukan yaitu saya melaksanakan perintah agama saya. Dia bilang, Amir mengatakan, apakah agama dari sang dokter? Dokter pun menjawab, agama saya adalah Muslim. Hari demi hari berlalu, Ami pun mulai tertarik dengan agama itu dan mulai mengerjakan sholat, mengaji, bersolawat, dan tadarus. Lama-kelamaan, sang dokter mulai bertanya kepada Ami, apakah Ami bersedia untuk menjadi muslim sejati? Ami berkata ia siap. Namun karena penyakitnya yaitu skizofrenia, yaitu penyakitnya yang sering kambuh dan mulai teringat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, yaitu ayahnya yang dibunuh dengan mengenaskan, ibunya yang meninggalkannya dan menelantarkannya,
Amei pun mulai terganggu kesehatannya. Amei pun ternyata mempunyai gangguan kejiwaan, di mana gangguan kejiwaan dan gangguan pada jantungnya, di mana jantungnya dinyatakan harus dilakukan transplantasi jantung. Kemudian ibunya, yaitu Mei Hua, yang sangat menyesal karena telah menelantarkan Amei putrinya. Kemudian ia berusaha untuk mencari Amei. Amei kemudian dicari, yaitu dengan datang di tempat ia meninggalkannya. Kemudian ia bertemu dengan seorang dokter. Ternyata dokter tersebut tidak lain adalah Dokter Hussein. Dokter Hussein mengantarkan ibunya Amei ke sebuah rumah sakit. Ternyata Amei terbaring lemah dengan kondisi harus membutuhkan donor jantung. Dengan tanpa berpikir panjang, ibunya Amei pun menebus kesalahannya dengan mendonorkan jantungnya kepada Amei. Ketika Amei mulai sadar dan ia menanyakan siapa yang sudah mendonorkan jantungnya kepadaku, Dokter Hussein hanya memberikan sepucuk surat kepada Amei, lalu Amei membacanya. Ternyata yang mendonorkan jantungnya yaitu ibunya. Amei pun menangis sejadi-jadinya dan menyesal karena ibunya yang dianggapnya sudah membuangnya, kini telah memberikan hal yang sangat penting bagi hidupnya. Dan pesan dari surat itu adalah Ibu Amei memang sudah pergi, tetapi setiap detak jantungnya selalu berada di dekat Amei. Itulah cerita singkat dari buku novel Savana Merindu ini. Nah, di buku ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari buku ini yaitu ceritanya dikemas dengan sangat menarik, di mana alur cerita dibuat sangat dramatis dan berbagai macam kejadian. Dan di dalam buku ini juga pembaca mudah memahami makna apa yang akan diceritakan oleh penulis. Selanjutnya, kekurangan dari buku ini yaitu terdapat beberapa penulisan kata Cina atau kata Tiongkok yang sulit untuk dipahami pembaca dan harus di-translate atau harus diterjemahkan. Jadi itulah kekurangan dari buku. Terima kasih, itulah hasil resensi buku saya yang berjudul Savana Merindu. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.